Berarti Pak Anang udah ngerti ini bahasa saya itu. Siap Pak, siap. Nah, lalu makanya kenapa negara kita negara hukum secara simbol benar Pak, negara hukum. Tapi kalau nanti kepentingan politik itu bisa dikesampingkan Pak. Terutama semuanya untung aja Pak dalam pemilihan kembali tadi pembekal itu tidak ada hak untuk mengajukan ke P2EN. Bisa Iya. itu bisa Pak. Kan ke MK nggak boleh Pak. Iya, nggih. Adalah menurut Pak Anang orang kalah pemilihan pembekal baik itu di daerah Bapak atau di lain melakukan gugatan Pak P2EN di Banjarmasin adalah Pak. Kalau sepengetahuan belum sampai saat ini kada dekong lagi. Nah, jadi sebenarnya menurut analisa saya itu bisa Pak dilakukan P2EN tapi setelah SK dia itu dilantik baru digugat karena kan P2EN kan membatalkan pokoknya kan ada surat keputusan dari kan Pak dari camat ya. Iya, Nah, itu terobosan hukum. Ini semacam juga Pak memberi masukan kalau semuanya ada merasa bertentangan dengan aturan, ya tadi karena pemilihan umum itu Pak tidak terlepas dari ya tadi saya bilang ada kecurangan, ada apa gitu. Nah, cuma tinggal kita bisa lakukan buat suatu gugatan ke P2EN di Banjarmasin. Lalu yang dasar kita tuh ada bukti-bukti, Pak. Bukti tertulis dan kedua dari keterangan-keterangan saksi. Kira-kira kelemahannya Pak Anang di mana nih? Apakah bukti tertulis? Apakah keterangan? Karena saksi itu paling sedikit 2 orang, Pak Anang. Iya, Nah, jadi belum pernah ya di Kalimantan Selatan atau daerah kita ini belum pernah malah. Sepengetahuan belum Pak. Tapi Pak biasanya kayak ini Pak, sebelum dilaksanakan pemilihan pembekal itu Pak, panitia itu mengumpulkan semua calon dan di sana akan ada kesepakatan Pak. Seandainya ada kecurangan segala macam pun akan diselesaikan bersama dengan panitia setempat dulu Pak, kayak gitu Pak. Iya. Oh, bagus. Jadi supaya tidak lagi Pak ada persoalan-persoalan baru. Iya, supaya jangan ada rancu setelah hasil Pak, kayak itu Pak. Nah, jadi karena ini kita waktu sudah jam berapa nih Pak? Jam 9 Pak, kurang 5 menit. Ada kerasan. Jadi untuk para mahasiswa yang hadir hari ini, sebelum saya akhiri mata kuliah ini karena saya secara umum apakah ada saran, ada masukan untuk karena Bapak nih kuliah, nanti ada tugas, ada ujian, pastinya kan kelulusan Pak. Siap. Pak Mustafa? Ya Pak, kalau waktu mepet ini sebenarnya ada hal-hal yang mau saya pertanyakan juga. Boleh. Waktunya. Ya mungkin sedikitlah terkait dengan hukum Pemda. Jadi ada kasus terkait dengan PNS yang dinyatakan bermasalah dan diberhentikan. Namun hak-haknya itu tidak bisa hak berhenti, dapat pensiun dan lain-lain itu banyak yang agak ganjil ya bagi kami. Karena kawan-kawan sering berkomunikasi dengan kita terkait juga dengan selama gugatan dari si pegawai itu sendiri banyak yang artinya kasarnya yang mental karena beberapa hal terkait dengan aturan-aturan itu banyak yang tidak disampaikan. Nah, semuanya ini banyak yang kalah dari pihak PNS sendiri, Pak. Itu gimana tuh, Pak? Pertama itu saya terima kasih, Pak. Memang saya dalam ini suka, Pak. Kalau itu memang gugat-menggugat, lapor-melapor itu kan pekerjaan sehari-hari saya, Pak. Iya, Pak. Tapi kenapa saya ke Pemda ini kasus karena ada teori supaya kita yang mendasar dulu, Pak Anang, dari RT lurah itu dulu. Lalu itu kemarin sudah pernah dilakukan gugatan ke P2EN, Pak. Oh iya. Jadi menurut saya ini untuk semua mahasiswa termasuk Pak Anang tadi ya, Satpol PP, kalau ada
PNS yang merasa dirugikan atas keputusan seorang pejabat yang berwenang, terutama bupati, mengeskakan surat pemberhentian tidak hormat. Itu punya hak, Pak. Hak itu, kalau nggak salah, 90 hari, Pak, harus dilakukan, lakukan perlawanan, bisa mencari orang yang mengerti hukum, terutama pengacara yang punya izin, minta bantuan, Pak. Lakukan perlawanan, karena untuk yang bisa membatalkan SK keputusan pejabat yang berwenang, itu P2N, Pak. Pak, nanya Pak, sekali lagi Pak, yang terkait dengan putusan, apakah 90 hari atau 21 hari atau bagaimana? Nah itu Pak yang banyak yang ranculnya kadang-kadang informasi itu lantas hak-haknya itu langsung diputus Pak itu Pak. Nah jadi kalau yang ada dua Pak, jadi intinya saya belum dibaca juga Pak yang 21 hari itu. Kalau yang kasus-kasus saya tangani itu biasanya apa namanya, P2N itu kadang-kadang bisa dimanfaatkan orang, Pak. Yang penting apa namanya, menurut saya rasanya 90 hari itu harus diajukan, jangan takut masalah kalah menang karena diuji. Jadi karena kalau kalah semuanya di P2N di Banjarmasin itu bisa banding, Pak, bisa kasasi, bisa. Kalau semuanya diberikan kita SK pemberhentian dari pejabat tidak hormat atau dengan hormat, kalau memang keberatan harus melakukan, Pak. Tapi saran saya, carilah pengacara yang baik, Pak. Jangan sampai dia kiri kanan, bantu yang diberhentikan, bantu juga ke pejabat. Satu, itu susah, Pak. Yang kedua, kenapa saya suruh cari yang bagus, yang benar? Karena dari masyarakat itu bisa memilih, Pak. Jangan sampai sudah perkaranya duitnya habis, urusannya nggak jelas, kan kasihan. Karena yang ya tadi saya katakan, seorang jadi pengacara itu hanya dasar mempunyai ijazah sarjana hukum. Apakah sarjana hukumnya palsu, asli, itu nggak diuji juga. Karena ada beberapa dia beli di Surabaya, Pak. Nah, tapi kita membuktikan termometer itu. Nah, jadi Pak Anang, sekali lagi, kalau memang ada di luar kita kuliah tentang kasus hukum, tentang praktek di bidang hukum, pidana, perdata, P2N, kalau militer kan kita, Pak, kita bisa berkomunikasi. Gitu. Siap, Pak. Oke, Pak. Ada lagi? Izin Pak, kalau bisa dari Pak Mustafa ini mau izin kalau bisa Pak, mohon minta nomor telepon Bapak, boleh Pak? Boleh. Betul. Oh ya. Boleh. Jadi saya kasih untuk semua ya. Nomor WA lebih enak sekarang Pak ya. Iya. Iya WA. 0811 ya. 50 30 Belum. 30. Berapa Pak, ulangi Pak? Saya catat nih Pak ya, saya olahkan lah. Siap. Ya. Kadang-kadang suaranya di Tanjung agak susah. Nah, Pak. Kada terlihat, Pak. Ini, Pak. Ya. 5030 378. Ya. Oke, Pak. Ada lagi yang ditanyakan di luar perintah kuliah? Jadi paling izin nelpon aja nanti Pak kalau boleh. Izin nelpon paling. Ya, yang terakhir Pak, intinya
karena saya basicnya ada lawyer, semua mahasiswa yang memenuhi persyaratan kehadiran, tugas, dan ujian akan saya luluskan, Pak, dengan nilai yang terbaik. Alhamdulillah. Pak Haji. Karena ini, Pak, dosen pertamanya kan saya. Siap. Ya. Jadi kalau Bapak ada gendala-gendala, langsung kontak saya, Pak. Ya. Siap. Saya tidak ingin, saya pernah mahasiswa juga, Pak, di S1. Saya selesai itu hampir 6 tahun, Pak. S2, S3. Jadi saya pernah merasakan mahasiswa itu bagaimana kalau ketemu dosen yang kurang bagus, yang suka tidak meluluskan orang. Karena menurut saya kalau dosen itu banyak mahasiswa yang tidak diluluskan, berarti dosennya nggak benar. Saya terima kasih semangat Bapak, walaupun di bulan puasa kita bisa berkomunikasi. Ya. Ada lagi kira-kira yang lain pertanyaan? Pak Anang? Siap Pak, nggih. Jelas Pak. Pak Hasan, ada Pak Anang yang tanyakan? Jelas Pak, siap, jelas, untuk sementara jelas. Pak Hasan? Pak Hasan? Kalau dari Tanjung jelas Pak. Jelas, Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Pak Hasan. Jelas. Pak Hasan di mana Pak? Pak Hasan? Di Banjarmasin, Pak. Oh, alhamdulillah. Jadi saya juga terima kasih bisa berkomunikasi dengan Pak Mustafa, Pak Hasan. Kita lagi kuliah Pak, dengan 1 jam itu kedudukan saya memang sebagai dosen. Tapi setelah selesai kuliah kita sudah sama Pak. Jadi saya tidak membawa-bawa. Kalau sudah di luar kita sama Pak kedudukan sebagai masyarakat. Kan ada yang dosen itu di luar juga mau pengen dihormati, pengen dihargai. Kalau saya tidak Pak. Jadi sekali lagi dengan berakhir ini saya mohon maaf juga mengganggu kita kuliah di hari Minggu bulan puasa Pak ya. Tapi karena aturan kampus ya. Siap. Oke dulu, Pak Mustafa, Pak Hasan. Ya, siap. Gua Gimin nih. Selamat menjalankan ibadah puasa, Pak. Ya, udah sehat-sehat beratan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masih banyak Pak. Absen nih, absen. Haji. Aman. Ya sudah ya. Tugas Kayak orang lah. Haji. Oh, Haji. Undang Pak Haji calon kepala daerah Pak Sanai. Ya, sip, bagus. Tolong dibantu Pak Haji. kita ini berdagang barang gelap. Untuk bujur kan nomor tadi 0811 50